Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas saham ESA dengan segala potensinya ya. Kita akan bahas dari segi fundamental, seasonality, ataupun dari teknikalnya. Oke, sebelum bahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Saham ESA atau Surya Eka Prakasa. Nah, kita lihat dulu sebelum kita akumulasi emiten ini atau kita mau pantau emiten ini, kita coba pelajari dulu ya core bisnisnya. Nah, kalau kita lihat dia memiliki pengoperasian kilang minyak ya, kilang LPG. Terus ini produknya dia amoniak ya. Nah, ini amoniak untuk LPG ya, seperti itu. Nah, ini cukup besar ya dia produknya. Nah, ini ada anak perusahaan, ada PT Sepcen, Oegis Piras, terus Panca Amara ini ya. Terus kita lihat ya dari segi shareholder, masyarakat cukup tinggi ya, sekitar 62%, banyak banget ya. Terus ada Trinugraha Raya ini sekitar 21%, ada Sender Vinop Raya ini sekitar 16%. Ini sisi pegang sahamnya. Kita lihat dari insidernya ya, apakah nanti ini real, apakah belum ke update ya. Ini kalau kita lihat dari pemegang sahamnya sudah mulai turun ya. Nah, dari kemarin sempat naik ya, di bulan April itu 4.000 plus 4.000, artinya memang naik ya. Nah, ini sudah mulai turun, kita pantau ya di Juni nanti apakah turun lagi. Nah, kita lihat dari insidernya apakah ada transaksi. Nah, sebenarnya ada tanggal 29 Maret ini ada Jonathan Chang ini sekitar 6% ya, cuma di sini nggak kerekod ya. Nah, sini belum kerekod ya Jonathan Chang. Nah, nggak ada istinya Jonathan Chang ya. Mungkin kalau nanti dia ngurangin dari sini berarti sudah sisa ya, berkurang ya, enggak 62 lagi. Nah, kita lihat dari sini dari holding composition kita lihat lokal ya. Nah, masyarakat tuh sekitar 35% ya masyarakat. Terus yang paling gede itu perusahaan guys, yang paling gede itu perusahaan. Jadi ini belum tentu real masyarakat ya, karena kalau kita lihat di sini individu itu sekitar cuma 35%, artinya 62 ini belum tentu publik semua ya atau individu semua. Nah, untuk ukurannya sendiri masyarakat kecil ya, sekitar 0,32. Jadi ini ya, jadi 62% ini belum tentu real individu ya, bisa jadi ada nomen ya yang punya barang di situ. Contohnya kayak tadi ya, ini pegang 6% tapi nggak kerekod ya, ini Jonathan Chang ya, tapi belum masuk ke situ ya. Nah, mungkin belum update juga. Nah, oke, dari sisi komando profile kita sudah tahu ya, perusahaannya, pada bisnisnya di apa, pemegang sahamnya siapa ya. Nah, kita lihat dari seasonality-nya. Nah, kalau kita lihat di bulan Juni ini probabilitasnya cukup bagus ya, 80%. Cuma memang yang tertinggi di bulan Oktober hampir 100% ya. Tiap Oktober selalu naik. Nah, ini di bulan Juli misalnya, nanti mau Juli itu juga cukup bagus, 75% ya. Nah, di Juni ini ya sudah 17% ya kenaikan. Nah, oke, dari seasonality memang mendukung ya di bulan Juni, Juli ya. Yang paling bagus di bulan Oktober selalu naik ya, selama 4 tahun terakhir ini naik terus. Nah, dari seasonality seperti itu. Kita lihat dari laporan keuangannya ya. Nah, emang sekilas ini ya, untuk laporan keuangan memang turun ya, cukup dalam ya untuk labanya, tapi belum sampai rugi. Nah, kita lihat dari segi asetnya ini naik ya, naik tipis dari sebelumnya 831, ini dalam bentuk dolar AS ya, artinya ini bukan 800 juta tapi 831 juta US dollar. Ini naik ya, naik sekitar 40 juta US dollar dari sebelumnya 870 juta US dollar, naik ke
naik ya, dari sebelumnya 831 naik ke 870. Nah, dari segi asetnya kita lihat untuk likuiditasnya sendiri turun ya, cenderung turun dari sebelumnya 305 turun ke 281. Nah, ini sekitar 20 juta US dollar penurunan. Untuk likuiditasnya sendiri harusnya naik ya, karena asetnya naik, likuiditasnya turun, jadi ada kenaikan ya, sekitar 50-an ya, 55 juta US dollar dari sebelumnya 525 naik ke 588. Nah, oke, kita dari segi pendapatan. Nah, ini pendapatannya nih yang turun hampir separuhnya nih ya. Nah, 90% lah turunnya. Dari sebelumnya nih ya, 159 juta US dollar turun ke 87. Jadi hampir separuhnya sendiri penurunan. Nah, 60% atau 40% lah penurunan. Nah, untuk beban pokok juga turun, walaupun pendapatannya turun, beban pokok juga turun, tapi ini cukup tinggi ya, dengan rasio ya, atau kemarin itu 159 pendapatan, dia pengeluaran 92. Nah, sekarang tuh 87, pengeluaran masih tinggi 69 ya. Nah, laba kotornya juga turun karena pendapatannya turun, beban pokoknya turunnya juga nggak signifikan, artinya memang beban labanya juga turun ya, dari sebelumnya 66 juta US dollar turun ke 18 juta US dollar. Nah, jadi untuk laba bersihnya sekitar 3 juta US dollar, ini turun banget ya guys ya, turun banget dari sebelumnya 40 juta turun ke 3,1. Nah, ini penurunannya, jadi lumayan dalam ya. Kenapa? Memang kalau kita lihat harga LPG sendiri memang turun ya, LPG sendiri turun, gas alam sendiri turun. Apakah mungkin dari efek itu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk harga amoniak saya belum ngecek, nanti teman silahkan cek ya, bisa komen ya untuk harga amoniak dunia di berapa ya. Nah, untuk IPS nya juga turun ya, dari sebelumnya 1,655 US dollar turun ke 0,181 ya. Nah, memang dari segi fundamental ada penurunan. Nah, karena ini produknya kan untuk energi ya, karena ya itulah wajar naik turun. Nah, biasanya memang di momen-momen waktu turun gini memang biasanya harga sahamnya juga akan turun. Nah, ini sebenarnya kesempatan buat kita ya. Kenapa? Ketika nanti acuan harga dunia itu sudah naik, nah kita sudah dapat barang di harga murah, nah, gitu ya. Memang siklusnya itu ya, naik turun. Nah, kita lihat dari cash flow operasionalnya naik ya, dari sebelumnya 55 juta US dollar naik ke 69. Jadi ada kenaikan sekitar 9 juta US dollar. Sekitar ini guys, bukan 9 juta tapi 15 juta US dollar. Nah, oke, dari segi fundamental asetnya naik, pendapatannya memang turun ya, harga bandingkan year di kuartal sama, pendapatannya turun, terus dari cash flow-nya naik ya, sekitar 15 juta US dollar. Nah, oke, kita lihat untuk teknikalnya sendiri. Nah, untuk teknikalnya sendiri memang sini ada beberapa gap menurut saya yang kemungkinan suatu saat akan ditutup, pasti akan tutup ya, tapi nggak tahu kapan, karena dari beberapa analisa memang rata-rata banyak gap yang ini ya, sering ketutup juga, walaupun setinggi apapun ataupun sebawah apapun sering ketutup ya. Ini tapi nggak tahu guys ya kapan akan gap-gap di atas ini akan tutup. Nah, kalau kita lihat harganya memang sudah sempat naik ya. Kalau kita lihat dari high low-nya sini sudah naik sekitar 28, memang sini lagi stuck, turun koreksi. Nah, potensinya gimana? Sebenarnya ini sudah dia agak bikin channeling ya. Sebenarnya channeling di range ini untuk 4 hari ini bikin channeling seperti ini ya. Nah, kita lihat besok apakah nanti dia akan bikin lower atau masih di range ini. Nah, sebenarnya ini potensi ya. Kalau kita lihat dari seminggu ini, kita lihat seminggu. Nah, ini ada sekitar RF, BBLG ini yang jadi 3 top buyer-nya ya. Jadi taginya gimana? Kalau taginya, kalau teman mau nyari barang murah ya nunggu di range ini ya. Nah, tapi kalau mau nyari terdekat di sini kan ada bentuk channeling kayak gini. Nah, di range terbawahnya ini bisa jadikan titik untuk SL-nya ya.
rasa masih ada potensi untuk naik ya, menuju ke sini ya, ke resistnya sini ataupun terdekat di sini ya. Nah seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa saham Mesa. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa, saya akan coba untuk bikin videonya. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.